Mas, gimana ya? Kita bisa nggak ya program hamil yang aman? Terus, apakah akan sulit? Anak kita juga apakah akan tertular juga? Kita harus mengetahui apa yang kita akan lakukan dan yang sabar ya Dek ya. Kita harus terus semangat dan ikhtiar, jangan pantang menyerah. Kita kesini untuk mencari informasi bagaimana yang terbaik buat kita berdua. Ya, Mas, semoga kita bisa merasakan keluarga yang utuh dan kita juga sehat. Kita terus ikhtiar ya, Mas. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Melian yang pada pagi hari ini berjaga di klinik Kasih Bunda. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kami ini ingin menanyakan apakah kami bisa merancangkan program kehamilan, tapi kami merupakan jadi kami sudah 2 bulan menikah dan ingin memiliki keturunan, apakah aman Ibu? Oke, berarti ini nanti adalah perencanaan kehamilan ya dengan Oda ya. Ibu bapak, mohon maaf, Oda semua? Iya. Iya, oke. Nah, sebelum kita mulai, nanti tujuan kita mudah-mudahan apa yang menjadi kegelisahan dari bapak dan ibu nanti bisa kita selesaikan dan kemudian nanti bisa mendapatkan solusi yang baik ya. Nanti waktu saya kurang lebih 30 menit, apakah bersedia? Bersedia ya. Nanti ini nggak buru-buru mau pulang ya? Enggak. Oke. Jadi untuk mengawali konseling kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini tadi terkait dengan rencana kehamilannya, saya rasa saya ikut merasakan atau kalau melihat kegelisahan dari bapak ibu ya cukup bikin gelisah ya Bu ya, sampai nggak bisa tidur gitu ya. Tapi ibu nggak perlu khawatir ya, nanti insya Allah penderita Oda ini kalau misalkan memang dalam proses pengobatannya itu nanti sudah rutin, insya Allah dia akan menekan angka penularan. Sebelumnya saya mau tanya, apakah ibu dan bapak sudah mengkonsumsi ARV sebelumnya? Sudah rutin ya? Oke, jadi untuk syarat kehamilan itu tadi ada 3 syarat. Yang pertama adalah pengkonsumsian ARV secara rutin, di mana bapak sama ibu kan sudah konsumsi ya. Oke, kemudian CD4-nya nanti hasil pemeriksaan lebih dari 500. Dan selanjutnya untuk viral load-nya itu nanti tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi di sini itu memungkinkan bahwa virus itu diminimalkan bisa tidak tertular pada janin ibu. Sampai sini jelas? Oke, jadi tenang saja, selama tadi ARV rutin diminum, insya Allah untuk penularan itu bisa dicegah sekitar 0,2% dibandingkan bagi yang tidak ada pengobatan. Kalau misalkan sama sekali nggak minum ARV, untuk penularannya bisa 50-60%. Tapi kalau minum ARV rutin 0,2%. Begitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Bu, selanjutnya yang harus kita lakukan apa, Bu? Selanjutnya ini nanti bapak sama ibu kan baru program hamil, sehingga nanti kalau misalkan tidak masa subur, kalau berhubungan menggunakan pengaman. Akan tetapi kalau masa subur nanti bisa dilepas pengaman untuk memprogram kehamilan. Nah, kalau misalkan nanti sudah merasa ada tanda-tanda kehamilan, ibu sama bapak bisa langsung melakukan pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas. Di sana nanti sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan pemeriksaannya. Nah, selanjutnya nanti bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit terkait dengan pemeriksaan CD4-nya sama pemeriksaan viral load-nya, begitu. Dan saya sarankan kalau misalkan memang mau lanjut program, nanti bisa memeriksakan atau berkonsultasi dengan dokter kandungan ya, nanti sesuai dengan yang bapak ibu inginkan untuk dituju, gitu. Dan untuk selanjutnya nanti rencana persalinannya apabila memang nanti hasilnya viral load-nya tidak terdeteksi, CD4-nya lebih dari 500 ya, kemudian ARV-nya rutin, itu nanti bisa merencanakan persalinan dengan normal. Akan tetapi kami sarankan tetap melalui SC, gimana pun juga dengan SC tadi bisa mengurangi resiko penularan ke bayinya, begitu.
Untuk saat ini Bapak sama Ibu dalam berhubungan apakah menggunakan pengaman? Iya Bu, masih Menggunakan pengaman. kadang Bagus. iya kadang enggak. Kadang iya kadang enggak. Oh, jadi lebih amannya lagi itu pakai pengaman ya Bapak sama Ibu, dikarenakan dengan penggunaan pengaman tadi mutasi virus dari Bapak maupun Ibu itu bisa terhindari. Bagaimanapun juga kalau misalkan pakai pengaman, jadi keamanan Ibu dan Bapak pun juga akan terjaga ya, karena mutasi virus tadi kita nggak tahu prosesnya. Selanjutnya nanti kalau misalkan setelah persalinan nih, kira-kira nanti kan akan memberikan ASI ya. Memberikan ASI itu nanti ada syaratnya juga. Jadi syarat pemberian ASI pada anak Ibu nanti, kalau misalkan memang ASI eksklusif berarti itu harus 6 bulan full tanpa ada makanan pendamping. Jadi misalkan nanti ingin program memberikan ASI, kalau misalkan nih dalam waktu 3 bulan itu adik diberikan ASI, akan tetapi tiba-tiba dihentikan, diganti air minum atau diganti PASI atau pendamping ASI lainnya seperti susu atau minuman lainnya. Nah itu nanti untuk ASI eksklusif tidak bisa dilanjutkan ya, jadi harus diganti, harus di stop, karena takutnya nanti ada makanan yang masuk itu menimbulkan perlukaan di lambung bayi yang kalau misalkan ASI itu tetap diberikan, nah resiko penularan untuk HIV AIDS ini bisa masuk di sana. Begitu. Sampai sini cukup jelas? Sudah sedikit tenang? Iya. Sudah ada solusi ya? Upaya pencegahan penularan HIV pada ibu hamil nanti ada berbagai cara ya Bu ya. Yang pertama, memberikan layanan antenatal. Jadi ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan antenatal terpadu di puskesmas ya, dimana itu nanti dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian dilakukan penegakan diagnosa HIV. Penegakan diagnosa HIV ini tadi yang saya sampaikan, dimana harus melakukan pemeriksaan viral load dan CD4 di rumah sakit untuk menekan, melihat apakah jumlahnya udah bisa memenuhi untuk program kehamilan. Kemudian memberikan terapi ARV karena ibu dan bapak sudah konsumsi, jadi sudah terlaksana. Kemudian apabila dibutuhkan setelah persalinan nanti menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang masih dibingungkan? Bapak Ibu sudah cukup ya. Jadi ini alhamdulillah ya untuk diskusi hari ini saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu ada yang masih mengganjal gitu? Tidak ya, sudah sedikit lega ya terkait dengan perencanaan kehamilan yang akan dilakukan. Nah ini tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan perencanaan kehamilan pada ibu dan bapak. Apa yang saya sampaikan, yang kita diskusikan semoga nanti menjadi pemberitahuan dan kedepannya rencana program hamil Bu Maya dan Pak Dika ini bisa berjalan dengan baik, dengan catatan seperti syarat untuk kehamilan program tadi harus dilakukan ya Bu ya. Selanjutnya kalau misalkan sudah paham kira-kira tadi syarat apa sih yang harus dilakukan untuk program hamil ini? Untuk syaratnya itu CD4-nya itu harus di atas 500, kemudian viral load-nya itu harus tidak terdeteksi, Iya benar. dan harus rutin mengkonsumsi ARV-nya itu harus rutin dan disiplin. Oke, alhamdulillah sudah paham ya Bapak, sudah paham. Semoga lancar programnya. Terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaannya. Insya Allah nanti kalau ada yang masih ditanyakan atau dibingungkan lagi, Ibu bisa datang ke sini kembali. Terima kasih ya Bu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan nih. Merencanakan kehamilan bagi pasangan Oda adalah langkah yang besar dan penuh harapan. Dengan kemajuan medis, resiko penularan HIV dari orang tua ke anak dapat diminimalkan hingga hampir nol. Tentunya melalui perencanaan yang baik. Yang pertama adalah konsultasi dengan tenaga medis terlatih. Yang kedua, patuh pada pengobatan ARV. Yang ketiga, rencanakan waktu yang tepat. Dan yang keempat, gunakan metode yang aman. Dan yang terakhir adalah kalian tidak sendiri. Sehingga jangan ragu untuk meminta dukungan emosional dan informasi tambahan dari dokter, konselor, atau komunitas yang peduli. Karena setiap langkah yang diambil menunjukkan cinta dan perhatian untuk masa depan keluarga bahagia.